Indonesia. Berikanlah pelayanan sejati bagi buruh migran Indonesia, bukan pungutan liar. Di tengah situasi krisis dunia yang semakin mendalam dan kronis, tak elak Indonesia sebagai negara setengah jajahan dan setengah feudal tentu terkena imbas dari krisis yang dilahirkan karena sistem kapitalis, monopoli, dan imperialis. Sistem ini telah dilahirkan suatu kondisi yang berkontradiktif atau kondisi yang berlawanan antara melimpahkan barang-barang produksi kapitalis dan lemahnya daya beli masyarakat karena tidak adanya jaminan dari sistem kapitalis ini untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kaum pekerja. Indonesia sebagai setengah negara jajahan yang populasi penduduk yang tinggi adalah negara yang menguntungkan bagi pasar yang dikembangkan oleh sistem kapitalis, yaitu sebagai pasar untuk menjajakan barang produksi yang mereka ciptakan dan sebagai pemasok tenaga kerja yang murah. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menampung krisis adalah dengan melakukan peningkatan pengiriman buruh migran Indonesia ke luar negeri. Hal ini dilakukan tentu sebagai upaya untuk mengurangi beban krisis yang semakin memburuk. Dengan dalih pengiriman buruh migran bisa mengurangi pengangguran dalam negeri. Namun, pada hakikatnya masifnya pengiriman buruh migran dilakukan selain memincar devisa yang telah dirasa dapat membantu keuangan dalam negeri secara signifikan, juga sebagai pengusaha perdagangan manusia yang sangat menguntungkan dengan cara tidak langsung diilegalkan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena peningkatan pengiriman buruh migran semata-mata hanya untuk kepentingan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi pengusaha dan pemerintah tanpa diimbangi dengan adanya perlindungan jati bagi buruh migran. Menurut catatan pemerintah Taiwan saat ini, sedikit 169.000 buruh migran Indonesia bekerja di Taiwan yang bekerja di sektor formal dan informal. Sampai saat ini berbagai macam bentuk penindasan dan penghisapan dialami oleh buruh migran di Taiwan. Hal ini terjadi karena sebagai kebijakan atau undang-undang yang diberikan untuk mengatur pengiriman penempatan terhadap buruh migran tidak pernah berorientasi kepada kesejahteraan dan keadilan yang dibutuhkan oleh buruh migran Indonesia itu sendiri. Biaya pendapatan yang terlalu tinggi masih menjadi momok bagi buruh migran Indonesia di Taiwan. Tingginya biaya pemberangkatan yang dikeluarkan oleh PJTKI menjebak calon BMI pada perbudakan hutang, belum lagi ditambah dengan banyaknya upah yang dipangkas untuk biaya-biaya yang diterapkan oleh agensi dan majikan yang tidak rasional dan tidak manusiawi. Hal semacam ini semakin mendajik metode perampasan upah yang ampuh bagi PJTKI dan agensi yang tidak bisa diterima oleh buruh migran karena hal ini terjadi juga atas legitimasi pemerintah Indonesia melalui undang-undang yang disusunnya. Sudah menjadi kepastian jika pemimpin pemerintah Indonesia yang tidak pernah membela kepentingan rakyatnya akan memberi contoh yang buruk bagi perwakilan pemerintah atau susunan pemerintah di bawahnya. Contohnya saja buruknya pelayanan yang diberikan perwakilan pemerintah seperti KBRI, KJRI, ataupun KDI menjadi suatu yang sudah biasa diterima oleh buruh migran Indonesia yang di negara penempatan. Tidak hanya sistem pelayanan yang buruk, pelayanan-pelayanan yang tidak diberikan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri terhadap BMI dijadikan suatu bisnis yang menguntungkan baik secara oknum ataupun secara lembaga itu sendiri. Mahalnya pembuatan paspor maupun perpanjangan paspor yang diterapkan KDI adalah salah satu bentuk dari pelayanan yang dibisniskan untuk keuntungan saja. Jam kerja yang panjang, tidak ada hari libur, gaji tidak dibayar, penahanan dokumen atau paspor, pelanggaran kontrak kerja, tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak adanya kebebasan berkomunikasi, tidak adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi, perlindungan yang mahal melalui asuransi dan KTKLN, pembiaran terhadap agensi-agensi yang nakal tanpa ada sanksi adalah bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan perwakilannya. Maka tidak ayal lagi jika BMI juga mendapatkan perlakuan yang buruk dan diskriminasi dari pemerintah negara setempat. Dari situasi objektif di atas, kami menuntut kepada perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan dalam hal ini
adalah KDI. 1. Diperlakukan sistem pembuatan paspor dan perpanjangan paspor melalui agensi dengan harga yang murah sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh KDI yang di Taipei untuk BMI. 2. Memberikan jaminan pemegang paspor dan pembayaran gaji setiap bulan